problem yang tadi ya, air bersih, air kotor ya, air kotor atau banjir, sampah, macet, transportasi, ini wajib diselesaikan. Siapapun wali kotanya ke depan. Anak-anak negeri kita yang berkualitas silahkan jadi calon, kemudian kita akan terima. Nggak harus dari partai PKS saja, tidak gitu. Dan seluruh partai yang ada ingin bersilaturahmi dengan wakil wali kota, kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Marfendi Datuk Basa Balimo, baru-baru ini terima tamu bakal calon wali kota Bukit Tinggi periode 2025 hingga 2030 Ramlan Nurmatias, dan bakal calon wakilnya Ibnu Aziz. Kepada wartawan, Marfendi menjelaskan, kedatangan tamu, atau bakal calon wali kota itu ke ruang kerjanya, dalam rangka silaturahmi. Di kesempatan itu, kata Marfendi biasa disapa Buya, dibahas kondisi kota Bukit Tinggi, terutama terkait hak-hak masyarakat. Jika bakal calon wali kota itu nantinya terpilih, sambung Buya, kondisi kota saat ini perlu pembenahan. Pembenahan atau perbaikan tersebut, di antaranya, air bersih, penanggulangan banjir, permasalahan parkir, sampah, transportasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin dari jam 8 bahkan sampai jam 12 calon wali kota dan wakil wali kota beserta tim yang calon wakil wali kota yang sudah direkomendasi oleh PKS hadir ke kantor wakil wali kota untuk bersilaturahim. Ini satu hal yang luar biasa ya. Badan baru hanya satu ini yang sudah direkomendasi oleh partai dan sudah bisa maju gitu. Kita berharap memang anak-anak negeri ini yang patut menjadi kepala daerah, seandainya memang sudah ada rekomendasi dari partai dan kemudian sudah siap untuk maju, ayo silakan silaturahim ke rumah atau juga ke kantor wakil wali kota. Insya Allah kita akan terima semuanya. Pembahasan kita kemarin ya silaturahim sajalah, bicara cerita tentang bagaimana ke depan, ya, apa langkah-langkah ke depan. Tapi yang sangat penting sekali kemarin saya tanya apakah Pak Ramlan sudah dapat rekomendasi dari Demokrat, ternyata sampai sekarang belum. Kata beliau mungkin di bulan Juli inilah ya mungkin beliau dapat rekomendasi. Ya. Kemudian juga berbicara tentang kondisi Bukit Tinggi. Pertama tentu permasalahan banjir, permasalahan parkir, permasalahan sampah, kemudian juga air bersih. Ini poin-poin penting yang menjadi hak-hak ini ya, hak-hak masyarakat yang harus kita fasilitasi. Dan langkah-langkah itu tentu kedepannya juga akan menjadi sebuah program ke depan ya. Termasuk juga saya katakan kalaupun nanti beliau jadi wali kota, salah satu yang harus kita coba bicarakan juga adalah mendesain ulang transportasi di kota Bukit Tinggi. Karena selama ini transportasi di Bukit Tinggi itu angkutan umum, angkutan kota kita itu masih tersentralistik ke pasar. Sementara masyarakatnya aktivitasnya sudah bersebar di antara 3 kecamatan ini. Taruhlah misalnya seperti PPDB dengan anak-anak sekolah kita dengan sistem zonasi ini. Gulai Banca itu salah satunya zonasinya itu ke SMA 4. Sementara kalau orang Gulai Banca ingin ke SMA 4 harus ke pasar dulu, baru kemudian ke SMA 4. Kubu Tanjung misalnya zonasinya itu secara wilayah kedekatan itu dengan SMA 5. Tapi dia harus ke pasar dulu baru ke SMA 5. Itu sudah tidak efektif. Jadi anak-anak kita. Jadi itu sudah sempat jadi pembahasan ya Bu ya. Enggak, itu baru ide-ide karena saya sendiri berpikir kalau nanti saya juga memimpin Bukit Tinggi ini yang sangat penting itu pertama mendesain ulang tentang transportasi umum, kemudian mendesain ulang Bukit Tinggi secara keseluruhan. Bukit Tinggi ini kan hanya 25 km persegi, efektif paling 18 km persegi. Harusnya satu desain. Ya. Mungkin ya Bukit Tinggi ya berapa kali Cengkareng lah ya. Cengkareng itu kan desainnya cuma satu kita. Nah kita desain Bukit Tinggi secara satu desain tentang pasarnya, tentang tentang kependudukannya.
kita selama ini kan tata ruang kita iya ada, tapi desainnya kan tidak pernah ada. Kita coba desain secara keseluruhan sehingga kedepannya bisa terselesaikan masalah tempat perumahan, ada kemudian tempat usaha, itu harus jelas gitu. Sehingga ketika orang masuk ke Bukit Tinggi jelas langkah-langkah ke depannya. Nah itu kemarin hanya menjadi sebuah ide-ide ya. Tapi ide itu sangat-sangat penting sekali karena memang itu terasakan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Anak-anak kita hari ini dengan zonasi ini butuh transportasi yang cukup dan harus tepat waktu ya. Transportasi cukup dan tepat waktu. Kemudian masyarakat kita di Bukit Tinggi butuh air bersih. Itu memang harus kita sediakan, itu wajib. Masyarakat kita sekarang sering macet di Bukit Tinggi karena salah satunya parkiran. Harus ada solusi-solusinya. Masyarakat kita di Bukit Tinggi ini ya namanya kota, pasti produksi sampah pasti banyak. Maka perlu ada solusi bagaimana menyelesaikan masalah persampahan di Bukit Tinggi. Itu hal-hal yang darurat saja ya. Termasuk juga banjir. Kemarin juga saya katakan ada dulu idenya di Padang Luar tuh kita masukkan air ke air ke Ngaresano. Saya katakan tidak mungkin, waktu itu nggak boleh karena memang airnya diterjunkan itu jelas nggak bisa ya. Kalaupun tidak diterjunkan, saya katakan nggak setuju. Kenapa? Karena ketika air dari Bukit Tinggi ini tidak ada, maka saudara kita yang di Kambang itu tidak bisa bertani karena air itu harus ke Kambang. Melewati kota Bukit Tinggi. Melewati Bukit Tinggi. Gitu. Nah, air lewat Bukit Tinggi ini kalau debitnya tinggi, dia akan menjadi banjir di Bukit Tinggi. Tapi kemudian dibutuhkan oleh saudara kita di Kambang. Gitu. Itulah yang perlu diatasi ya Bu ya. Dan itu masuk dalam ide-ide waktu pertemuan itu ya Bu ya. Sebenarnya ide saya harus sampaikan ke situ. Karena saya melihat ini problem yang ada di Bukit Tinggi. Apa masalahnya? Masalahnya kita ini menyelesaikan masalah drainase itu tidak tuntas, tidak selesai. Harusnya kalau saya berpikirnya salah satu ide ke depan itu memang yang punya tanggung jawab provinsi itu harus diselesaikan. Ada 2 drainase di Bukit Tinggi ini, drainase induk, yang itu tanggung jawab provinsi itu harus kita buat lebih besar. Dan kalau dapat memang elevasinya harus ke bawah, bukan ke dapat, elevasinya harus ke bawah dan harus besar. Nah harus juga akan bisa menyelesaikan sisi lain, yaitu kabel-kabel yang ada di tengah kota ini bisa kita buat ya di bawah tanah. Ini banyak sebenarnya yang bisa kita selesaikan, hanya kita inginkan siapapun dari kotanya problem yang tadi ya, air bersih, air kotor ya, air kotor atau banjir, sampah, macet, transportasi, ini wajib diselesaikan siapapun oleh kotanya ke depan. Buya juga selalu membuka pintu terhadap para bakal calon pemimpin kota lain yang ingin bertemu dirinya, baik bertemu di kantor maupun di rumah dinas. Nah kemudian kalau ada orang datang, silahkan. Kalau ada calon-calon lain yang ingin bersilaturahim, silahkan datang ke kantor atau juga ke rumah dinas. Kalau saya di rumah makan tuh baunya bau lain gitu. Mungkin ya dengan pertemanan. Tapi kalau ke rumah dinas atau ke kantor, kita berharap anak-anak negeri kita yang berkualitas silahkan jadi calon, kemudian kita akan terima. Nggak harus dari partai PKS saja, tidak gitu. Dan seluruh partai yang ada ingin bersilaturahim dengan wakil wali kota, kita siap menerimanya.